kayak hal-hal yang pusing. Kalau misalnya aku lagi stuck kayak kira-kira diapain lagi ya biar lebih menarik gitu, aku bisa serahin ke wedding stylistnya. Sejujurnya kayak ibu peri sih, berbet banget. Fairy godmother. Selamat datang di Bright Story Unveiled, the podcast persembahan dari Bright Story, dan kembali lagi sama aku Gianda Aktiani yang akan jadi host kamu episode kedua di tahun 2021. It's been a while ya. Apa kabarnya Bright? Semoga lancar-lancar aja persiapan pernikahannya. Walaupun aku tahu masih banyak banget tantangannya, khususnya untuk mengadakan new normal wedding. Tapi semoga semuanya aman, terkendali, amin. Dan tahun baru berarti tren baru juga nggak sih? Khususnya atau terutama untuk pernikahan pun seperti itu. Nah, seperti apa tren pernikahan di tahun 2021? Dan gimana sih tips-tips mewujudkan wedding impian yang estetik, instagramable, sesuai dengan ekspektasi kita? Itu yang akan kita bahas di podcast episode kali ini. Dan untuk ngobrol-ngobrol seru soal ini, aku udah kehadiran 2 narasumber cantik-cantik banget. Yang pertama ada Sarah Robert, seorang beauty influencer yang juga pengantin baru karena baru aja menikah di akhir tahun 2020 kemarin ya Sarah ya. Ya, betul. Congratulations. Kebetulan aku salah satu followersnya Sarah. Jadi aku melihat betapa cantiknya pernikahannya Sarah. Terus agak unik ya, karena kalau biasanya pengantin-pengantin itu wedding dress-nya warna putih identiknya. Sarah kemarin pakai warna ungu. Itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi aku mau mengenalin narasumber aku yang juga tidak kalah cantik satu lagi. Kalau ini udah kenal dari zaman kuliah ya kita, karena kita satu kampus. Ada Noel Monique sebagai grup of content Bright Story. Nah, Noel ini nanti akan membocorkan kira-kira tren warna seperti apa sih pernikahan 2021 itu. Jadi catat, jangan lupa dicatat. Pastiin didengerin sampai habis karena pasti bakal faedah banget untuk brides to be. Tapi sebelumnya aku mau ngobrol-ngobrol sama Sarah dulu nih. Pengen tahu aja wedding impian Sarah tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah wedding kamu kemarin itu udah sesuai dengan wedding yang selama ini kamu impikan? Dari awal sebenarnya aku pengen wedding yang simple dan yang intimate dan yang datang tuh emang orang-orang terdekat aja sebenarnya. Tapi nggak expect sekecil kemarin sih. Kemarin karena new normal benar-benar dibatasin banget kan. It's smaller than we expected. Tapi yeah, it was my dream wedding sih. Oke, jadi sesuai lah ya, walaupun tetap ada adjustment sana-sini karena new normal wedding. Dan seperti yang tadi aku udah mention di awal, Sarah kan pakai wedding dress warna ungu. Dan bukan cuma wedding dressnya aja ya, dekorasinya, bunga-bunganya, bahkan wedding cake-nya juga aku lihat warnanya ungu. Nah, aku penasaran aja kenapa memutuskan pakai warna ungu. Apakah emang Sarah suka banget? Karena sekarang juga bisa dilihat ya, Sarah lagi ungu-ungu. Atau emang ngikutin tren warna di tahun 2020 kemarin kan emang ungu tuh lagi hits gitu. Sebenarnya warna ungu memang warna favorit aku dari aku kecil. Kebetulan aja sih kemarin lagi tren juga ya ungu. Terus ya memang dari kecil suka warna ungu. Terus kemarin aku sempat ngomong sama vendor baju wedding aku, boleh nggak sih kalau misalnya aku pakai warna ungu buat aku wedding? Tetap sih waktu holy matrimony-nya aku pakai warna putih classic wedding dress, tapi yang look keduanya pas dinner kecil-kecilan itu aku pakai warna ungu sesuai request aku. Sebenarnya dressnya bisa warna ungu. Dan ternyata warna ungu itu juga masih akan jadi salah satu warna yang akan tren di pernikahan 2021. Benar ya Noel ya? Iya, termasuk di palet warnanya. Iya, terutama purple rose katanya. Nah, boleh tahu nggak sih warna apa lagi selain purple rose tadi yang akan tren di tahun 2021 yang kira-kira Bright banyak akan pakai nih untuk jadi palet warnanya? Ya, jadi kalau di 2021 itu sesuai dengan Color of the Year yang dirilis oleh Pantone, karena kan emang
Color of the Year-nya Pantone tuh setiap tahun pasti jadi acuan lah ya di dunia fashion, desain, termasuk di pernikahan gitu. Jadi setiap mereka merilis warna itu biasanya mulai banyak tuh yang mengimplementasikannya ke tren-tren tersebut. Nah, tahun ini tuh Color of the Year dari Pantone itu Illuminating Yellow sama Ultimate Grey. Jadi emang perpaduan kuning yang cerah sama abu-abu yang modern dan netral juga ya sebenarnya gitu. Nah, jadi kita ngelihat hal ini bisa diimplementasikan juga nih ke pernikahan di tahun ini gitu. Jadi perpaduan warna cerah kayak kuning, orange, terus coral, terus ungu juga termasuk si purple rose, lalu bahkan hijau lime itu dipadukan dengan palet netral yang emang udah sering lah dipakai di pernikahan. Putih, terus silvery gray, ivory, atau beige gitu ya. Nah tentunya hal ini kembali lagi sih ke preferensi pengantinnya ya, penggunaannya gitu. Cuma ya warna-warna itu sih yang akan tren di tahun ini di Anda. Oke, berarti bisa dibilang warna-warna bright, vibrant gitu ya Noel ya? Betul. Oke, balik lagi ke Sarah. Aku penasaran, kamu tuh anak mood board gak sih? Apakah kamu menyiapkan mood board untuk pernikahan kamu kemarin pas lagi menentukan konsep dan lain-lain? Jujur nggak ada mood boardnya. Nggak ada mood board, oke. Jadi cuma di kepala kamu aja mungkin mood boardnya ya? Dengan bantuan wedding stylist sih. Kalau nggak ada wedding stylist, kemarin Jessica Budiarjo benar-benar berantakan karena ya memang aku nggak ada pegangan itu, nggak ada mood boardnya. Jadi semua yang kira-kira aku lagi pikirin at the moment aku cariin semuanya, kebanyakan dari Pinterest atau Google. Terus aku send ke Jessica, abis itu baru diproses. Oke, nah tadi Sarah udah mention beberapa vendornya ya. Nah jadi penasaran gimana proses Sarah menemukan vendor-vendor ini yang kira-kira Sarah percaya itu bisa ngewujudin apa yang ada di kepala Sarah untuk pernikahan kamu. Mulai dari venue-nya, wedding dress, dan makeup. Karena aku tahu Sarah makeup sendiri gak sih kemarin? Ya kan? Nah itu apakah karena Sarah ngerasa cuman Sarah doang nih yang bisa mewujudkan makeup impian kamu atau gimana? Aku jawab dari vendor dulu ya. Oke. Vendor-vendornya sendiri kebanyakan sih dari teman-teman aku. Vina Gracia kebetulan juga baru nikah kan, terus bantuin banget prosesi pilih-pilih vendor. Terus awal-awal yang paling kita susah decide itu sebenarnya venue ya. Karena kan tadinya kita sempat mau menikah di Bali, tapi karena adanya pandemi ini, kita jadinya pindah ke Jakarta supaya semua attendees-nya aman gitu. Kita mikirin keselamatan mereka yang utama. Dan akhirnya kita menikah di Jakarta, semua vendor-vendornya dipindahin tuh yang dari Bali ke sini karena kita udah terlanjur bayar gitu. Itu yang agak agak challenging. Challenging. Untuk sisanya sih aman-aman aja. Ya paling menentukan vendor-vendornya dari temen sih, dari rekomendasi teman-teman. Karena memang waktu nikahan Vina semuanya lancar juga, jadi aku udah percaya kayak oke, sama Jess juga. Aku juga lumayan gak ribet sih, kayak oke aja dari kemarin. Karena ngelihat Vina juga makeup sendiri, apakah kamu juga jadi terinspirasi untuk ternyata bisa ya pengantin makeup sendiri, atau emang kamu udah pengen lama makeup sendiri di hari bahagia kamu? Kalau aku lebih kepengen tetap kelihatan seperti diri sendiri karena setiap makeup artist kan punya style masing-masing, dan aku nggak pengen kelihatan pangling sih. Aku pengen kelihatan seperti diri aku pada setiap hari. Terus memang makeupan sendiri kayaknya udah jadi impian aku dari kecil. Sejak aku bisa makeup, aku pengen makeup sendiri on my big day. Jadi kemarin kesampaian banget. Walaupun agak hektik ya gitu. Kebayang. Deg-degan gak sih makeup sendiri? Enggak sih, lebih ke kayak lebih deg-degan kalau orang lain yang makeupin kali. Kayak nggak tahu juga, aku jarang di makeupin orang, tapi kemarin
challenge-nya itu untuk fokus karena kan banyak orang tuh di ruangan, sedangkan aku biasanya makeup sendiri. Jadi kayak kemarin, oh iya lupa step ini gitu. Harus fokus kita. Oke, Sarah kan tadi bilang nggak pakai mood board, pokoknya apa yang ada di kepala langsung diutarakan ke wedding stylist. Nah, kenapa sih dari awal Sarah pengen menggunakan jasa wedding stylist ini? Kenapa tiba-tiba kepikiran gitu? Apakah karena emang udah hektik banget, terus Sarah ngerasa butuh bantuan, atau emang dari awal udah pengen pakai wedding stylist? Oke, to be honest, tadinya aku nggak tahu di dunia ini tuh ada wedding stylist dan ada lagi wedding organizer. Aku juga baru tahu setelah dikasih tahu sama Vina. Kebetulan Vina nikah duluan, jadi dia kasih tahu tips-tips ke aku juga wejangannya. Gimana sih caranya biar lebih chill selama preparation, nggak pusing, nggak stresin hal-hal kecil. Jadi we decided to hire wedding stylist. Jadi wedding stylist itu yang bantu kamu prep selama wedding preparation. Kayak ngurusin vendor, cari-cariin vendor juga kalau misalnya kita have no idea. Wedding stylist tuh bantuin di sana. Sedangkan kalau si wedding organizer kan lebih ke pas acaranya dan yang technical gitu kan. Enaknya juga kalau misalnya pakai wedding stylist gitu tuh lebih kayak jujur aku jadi nggak pusing sama sekali karena semuanya kayak tinggal tanya aja sama vendorku. Terus kayak hal-hal yang pusing kalau misalnya aku lagi stuck kayak kira-kira diapain lagi ya biar lebih menarik gitu, aku bisa serahin ke wedding stylistnya. Sejujurnya kayak ibu peri sih, bener-bener banget. Fairy godmother. Jadi bisa kayak konsultan gitu ya. Oke. Noel gimana? Menurut Noel, pentingkah peran wedding stylist di pernikahan-pernikahan Instagramable estetik zaman sekarang? Ya, kalau goalnya memang pernikahan yang estetik dan Instagramable, penting banget sih gitu ya. Apalagi kalau kita pengennya terima beres gitu kan, sibuk kerja nggak sempet, tapi tetap pengen pernikahan yang cantik gitu. Of course harus minta bantuan ke someone who's professional gitu. Nah, wedding stylist itu salah satu jawaban sih. Bener kayak kata Sarah, itu kayak fairy godmother gitu kan. Kayak aku ingin ini ibu peri gitu. Dia akan diwujudkan. Betul, iya gitu kan. Dan dia juga bisa kayak banyak sih perannya ya. Cari vendor, lalu kadang-kadang bisa negoin juga gitu. Kalau kita mungkin gak enakan nego-nego sama vendornya, dia bisa bantuin. Terus dia juga akan bisa bantuin organize lah ya. Kalau kita kurang rapi mungkin catatan-catatannya dia bisa organize. Atau kadang-kadang misalnya ada juga nih yang si mempelai prianya pengen ini, mempelai wanitanya pengen ini, dan si wedding stylist dan organizer ini bisa jadi penengah lah ya untuk mencarikan jalan keluarnya gitu. Jadi penting sih kalau menurut aku ya, karena ya wedding planning is stressful enough gitu, kayak harus sharing lah load-nya. Terutama itu tadi ya, kalau goalnya emang pernikahan yang estetik, Instagramable, yang cantik gitu. Oke. Oke, balik lagi ke Noel. Tadi kan bisa dibilang warna-warna yang Noel sebutkan akan tren di pernikahan 2021 itu a bright new season gitu gak sih Noel? Nah, sedangkan kan pengantin itu sebenarnya punya preferensinya masing-masing. Ada yang pengen modern wedding, ada yang juga tradisional. Nah, gimana mengaplikasikan warna-warna itu di preferensi wedding masing-masing brides? Ya, memang kalau yang namanya tren itu kan baiknya cuma jadi inspirasi ya. Cuma bagaimana pengaplikasiannya ya memang kalau tidak sesuai dengan personality, tidak sesuai dengan selera, emang sebaiknya nggak plek-plek gitu. Makanya kembali lagi tren ini bisa untuk jadi acuan lah ya, referensi, lalu disesuaikan lagi nih dengan personality kedua pasangan pengantinnya gitu. Misalnya wedding yang modern gitu, bisa disesuaikan juga sih. Apakah emang mau penggunaan warna-warna ini bener-bener dipakai bertabrakan, bener-bener warna-warni, atau kalau memang cuma ingin jadi aksen doang, misalnya di latar yang netral, itu juga bisa gitu. Nah, jadi selain warna sih, si
tema A Bright New Season ini bisa diaplikasikan ke bentuk instalasi dekoratifnya, jadi focal point gitu ya, misalnya hanging floral, terus instalasi struktural, atau juga di elemen-elemen kecilnya aja gitu, cuma di undangannya, atau cuma di dressnya aja. Kayak kalau Sarah kan karena emang seneng ungu, jadi itu sesuai dengan pribadi dia ya. Jadi benar-benar orang datang ke kawinannya, wah ini Sarah banget gitu kan, pasti ungu-ungu gitu. Dan itu yang bagus sih, karena emang kita pengen kan pernikahan nggak jadi kayak sama semua kayak semua orang gitu kan, emang ada personality-nya gitu. Sedangkan untuk wedding tradisional, kalau wedding tradisional Indonesia itu kan emang sebenarnya banyak warna ya. Benar. Pakai kuning lah, pakai merah, pakai hijau gitu. Nah, tinggal di adjust aja kali ya, kalau emang mau warnanya sesuai dengan si Bright New Season ini temanya, tinggal di adjust, misalnya penggunaan warna ungunya lebih banyak misalnya, dipaduin dengan warna yang silver atau abu-abu gitu. Nanti bisa juga dipaduin lagi sama motif etnik, misalnya kayak dari tenun ikatnya atau ulosnya gitu. Nah itu bisa jadi tradisional, tapi ada hint of modernnya juga ya, dan lebih unik juga sih Anda. Oke. Nah, tapi kan bisa dibilang sekarang nih kondisinya masih pandemi kayak gini ya, Noel ya. Berarti pernikahan yang akan diadakan beberapa waktu ke depan pastinya masih new normal wedding. Betul. Nah, gimana menerapkan konsep A Bright New Season ini di new normal wedding kalau menurut Noel? Oke. Ya, itu benar kata Anda. Apapun temanya, apapun konsepnya, new normal wedding yang sekarang pasti harus mengikuti regulasi yang berlaku ya, karena biar tetap aman juga untuk tamu, keluarga yang hadir. Jadi kita harus aware lah berapa tamu yang diizinkan, terus bagaimana sih penyediaan fasilitas yang mendukung protokol kesehatan, misalnya ada sanitizing spot atau area-area cuci tangan. Nah, khusus untuk tema ini, calon mempelai itu bisa menerapkannya misalnya sebagai backdrop, jadi untuk pelaminan atau bridal table, atau bahkan untuk brides yang melakukan virtual wedding kayak kita sekarang nih virtual gitu, bisa jadi untuk backdropnya, jadi tetap kelihatan cantik dan instagramable gitu. Atau banyak itu kan sekarang instead of ngundang, mereka melakukannya secara virtual, lalu hampers makanannya tuh dikirim ke rumah, souvenir juga dikirim ke rumah para tamunya. Itu bisa diselipkan lah tema itu gitu dengan warna-warna yang cantik, gimana mix and match-nya gitu. Oke. Nah, Sarah kan berarti acara pernikahan Sarah kemarin tuh masih masuk pandemi new normal wedding. Nah, tadi Sarah emang udah mention beberapa sih challenge-nya untuk tetap mengadakan pernikahan di era pandemi ini, tapi ada lagi nggak sih challenge-challenge yang kamu hadapi, Sarah? Sejujurnya nggak ada sih selain situasi ya. Kayak kemarin yang benar-benar jadi challenge adalah situasi. Kayak kita harus beradaptasi di situasi kayak gini. Terus semua meeting dijalanin online, semua via call, via Zoom call, dan semuanya lancar-lancar aja sih, to be honest. Dan kayaknya tergantung masing-masing juga sih. Kayak kemarin aku udah di titik kayak oke, nggak mau ribet. Jadi yang penting kelar aja, karena wedding aku udah di cancel 2 kali nih kebetulan, jadi kayak lagi. Jadi yang penting legowo gitu ya untuk menjalankan protokol new normal wedding. Oke. Terakhir deh boleh dari Noel dan juga Sarah secara bergantian boleh share tips gimana mewujudkan pernikahan dengan tema yang vibrant di masa new normal ini. Kalau kemarin aku sih lihatnya karena aku suka ungu dan kebetulan aku suka hijau juga, dan aku lihat color theory. Jadi warna ungu itu triady color sama yellow sama green. Jadi kemarin aku ambil pastel semua yang versi lebih mutednya karena lebih cocok sama personality aku juga. Jadi walaupun warna-warni vibrant tapi tetap agak lebih tone down gitu, warnanya enggak yang kayak terlalu nyala banget. Tapi tetap dapat feel warna-warninya. Oke, jadi combination of colors gitu ya. Oke, Noel gimana? Kalau menurut aku sih, Sarah bisa dicontoh banget nih ya. Ini udah sesuai dengan kepribadian dia. Dia juga nggak maksain tren yang nggak cocok di dia untuk di pernikahannya. Jadi emang sesuatu yang dia juga suka. Terus dia juga consult gitu sama vendor-vendornya gitu. Jadi emang saran aku sih,
dalam menentukan tema itu kamu harus stay true to your personality. Jadi walaupun sedang on trend, tapi bukan berarti harus plek-plek ditiru seperti itu, disesuaikan lagi sesuai dengan keunikan pribadi kalian berdua gitu kan. Terus consult with vendor yang tentunya pasti dapat pengalaman dan profesional lah ya dalam mendampingi brides to be, karena kan kadang-kadang brides to be itu suka BM, suka distracted ya kan, lihat Pinterest mau ini gitu kan, semua dipin gitu. Semuanya mau. Iya, semua dipin, akhirnya bingung sendiri ya. Jadi bagus sih ada saran dari vendor yang bisa mengarahkan gitu. Oke, sebaiknya seperti ini gitu. Lalu kalau untuk tema vibrant ini kan emang sepertinya tuh dipilih untuk tahun ini cocok untuk mengangkat semangat para brides to be ya, mungkin yang di tahun 2020 kayak Sarah udah sempet cancel, mungkin udah males mau lanjutin wedding planning, cuma biar semangat lagi, biar oke, bisa kok gitu, walaupun memang adjustment gitu ya. Yuk walaupun adjustment sana sini, tapi tetap bisa kok, memorable, instagramable tetap bisa gitu. Jadi jadikan inspirasi warna-warna cerah ini mood booster kali ya, sama penyemangat untuk merancang dream wedding kamu gitu. Dan jangan lupa juga emang ya mau nggak mau kita emang harus beradaptasi ya gitu. Kalau memang harus scale down ya scale down. Kalau memang harus serba online kayak Sarah tadi juga ada kok solusinya gitu. Jadi tetap semangat dalam wedding planning. Oke, mungkin brides to be dari tadi udah penasaran karena kita ngebahas pernikahan Sarah tuh kayaknya cantik banget, warna-warna ungu, terus kepo. Silahkan langsung dikepoin gimana pernikahan Sarah Robert kemarin di Bride Story Blog. Karena di Bride Story Blog kamu juga bisa mempelajari lebih lengkap lagi tentang tren pernikahan 2021 A Bright New Season. Terima kasih untuk Sarah Robert dan juga Noel Monique yang udah ngobrol-ngobrol faedah. Semoga bisa dicatat langsung sama brides to be dan bisa menjadi referensi untuk merencanakan pernikahannya. Terima kasih juga untuk kamu yang udah stay tune di Bride Story Unveiled the podcast. Jangan lupa kamu bisa dengerin episode-episode selanjutnya di Spotify Bride Story Unveiled the podcast, atau juga bisa ditonton visualnya di Instagramnya @thebridestory. Akhir kata aku Gianda Apiani undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye.